Hai semuanya, jumpa lagi dengan channel MDM Alida. Bersama aku Alida. Oke teman-teman semuanya, di video kali ini aku akan membahas mengenai SPay Letter atau Shopee Pay Letter. Nah, kalian sudah pada punya belum Shopee Pay Letter? Atau jangan-jangan kalian sendiri belum punya aplikasi Shopee-nya? Nah, kalau yang belum punya aplikasi Shopee-nya, teman-teman download aja dari Play Store. Nanti kalian di situ akan menemukan Shopee. Kemudian nanti teman-teman setelah dilihat oleh Shopee misalkan bagus gitu ya performa dari aplikasi teman-teman yang sering teman-teman gunakan belanja itu, nanti teman-teman bisa mendapatkan SP Letter. Nah, banyak yang tanya, kenapa sih aku nggak ada Shopee Pay Letternya? Kenapa sih aku nggak bisa belanja pakai Shopee Pay Letter? Nah, di sini kadang-kadang ada salah satu yang sudah mengaktifkan Shopee Pay Later dan sudah punya limit Shopee Pay Later di aplikasi Shopee-nya, tapi dia tidak bisa membeli barang atau tidak bisa mempergunakan limit SP Letternya untuk membeli barang yang ada di Shopee. Nah, itu satu kejadian lagi. Dan ada lagi nih yang sudah punya aplikasi Shopee, tapi dia itu memang belum punya limit Shopee Pay Letternya. Nah, untuk yang belum punya limit Shopee Pay Letternya di aplikasi Shopee, itu berarti kalian belum terpilih aja ya untuk mendapatkan Shopee Pay Letter atau untuk mendapatkan limit Shopee Pay Letter. Nanti kalau sudah ada juga, nanti teman-teman akan mendapatkan notifikasi dari Shopee apakah teman-teman itu layak untuk mendapatkan SP Letter atau tidak. Nanti ada notifikasinya dari Shopee. Jadi untuk saat ini hanya untuk yang terpilih saja yang bisa mempunyai limit Shopee Pay Letter atau yang punya Shopee Pay Letter. Nanti kalau sudah ada notifikasi, teman-teman tinggal aktifkan saja Shopee Pay Letternya dan ikuti cara-caranya, langkah-langkahnya di situ nanti akan ada, dan ikuti saja alurnya yang diberikan oleh Shopee di aplikasi Shopee nantinya. Oke, ada yang belum tahu juga apa sih Shopee Pay Letter, apa sih SP Letter itu? Aduh, jadi belibet ya ngomongnya. Nih, karena saking semangatnya. Nih teman-teman, SP Letter itu adalah seperti sebuah dana yang Shopee berikan kepada para pengguna Shopee untuk digunakan terlebih dahulu ya. Bukan dikasih uang seperti itu ya, bukan. Untuk digunakan terlebih dahulu untuk berbelanja di Shopee. Nah, setelah teman-teman menggunakan limit kredit dari Shopee Pay Letter tersebut, nanti teman-teman harus bayar juga ya ke Shopee gitu ya. Jadi semacam kartu kredit lah ya teman-teman, seperti kredit gitu ya. Kartu kredit kita pegang kartunya. Kalau ini uangnya itu, kreditnya itu ada di aplikasi kita. Jadi kalau kita sudah pakai sejumlah uang dari limit Shopee Pay Letter kita untuk belanja misalkan, nah kita juga tentunya harus mempunyai kewajiban untuk membayarnya ya teman-teman di tanggal-tanggal tertentu, misalkan di bulan berikutnya. Dan kemudian ada dana administrasinya, kemudian ada juga biaya keterlambatan gitu ya, ada denda juga kalau misalkan teman-teman telat bayar Shopee Pay Letter ya, SP Letternya lambat dibayar gitu ya, teman-teman nunggak, atau bahkan nanti debt collector bisa datang juga ke alamat langsung ya teman-teman, seperti itu. Karena ini adalah satu kredit yang diberikan Shopee untuk pengguna Shopee. Jadi untuk teman-teman yang mau mengaktifkan Shopee Pay Letter, teman-teman sebenarnya mudah aja. Kalau yang udah punya aplikasi Shopee di handphonenya, berarti tinggal nunggu aja untuk mendapatkan limit Shopee Pay Letter. Atau untuk yang belum punya aplikasi Shopee sama sekali di handphonenya, ya download aja dulu aplikasi Shopee di handphonenya ya. Teman-teman harus ingat ya, Shopee ini ada banyak ya, maksudnya ada di berbagai negara ya teman-teman. Kalau kita searching Shopee gitu ya di internet, itu akan muncul Shopee Indonesia kah, Shopee Singapura kah, Shopee Filipina kah, atau Shopee Taiwan kah. Nah teman-teman harus jeli ya melihat, kalau misalkan buka di web itu teman-teman nanti diarahkannya itu harus klik untuk yang Shopee Indonesia, shopee.co.id, jangan salah ya. Tapi kalau dari aplikasi juga sama, teman-teman pilihnya Shopee Indonesia kalau dari aplikasi ya teman-teman. Seperti itu, karena jangan sampai salah kalau kita domisili di Indonesia, kita harus ambilnya Shopee Indonesia. Kalau kita domisilinya di Singapura, kita klik aja
Shopee Singapura atau Shopee SG gitu ya. Kalau saya sendiri itu kan dulu saya bolak-balik ya, Batam Singapura kan, domisili Batam, kemudian lokasi keluarga ada yang di Singapura, jadi aku sering ke Singapura, ke Batam. Jadi aku punya 2 aplikasi nih di handphone, karena handphone aku itu bisa untuk 2 aplikasi gitu ya. Jadi ada handphone yang spesifikasinya itu memang bisa untuk mendownload 2 aplikasi secara bersamaan gitu. Misalkan Shopee nomor 1, Shopee nomor 2, TikTok nomor 1, TikTok nomor 2 gitu kan. Jadi ada double apps-nya gitu ya. Jadi aku dulu download, jadi ada 2 gitu. Aku download Shopee Indonesia udah lama, memang dari dulu banget gitu kan, dari mulai muncul Shopee, dari pokoknya pertama kali lah. Kemudian Shopee Singapura juga gitu. Jadi aku ada 2 nih. Tapi untuk alamatnya sendiri aku belinya, kalau untuk lagi di Singapura aku pakainya Shopee Singapura. Kalau untuk Shopee alamat aku Indonesia pakainya Shopee Indonesia gitu ya. Jadi ada 2 gitu. Ya beda sih, kalau Shopee Singapura itu jadi nggak ada Shopee Pay Later. Mungkin belum ada ya. Kalau Shopee Indonesia itu fiturnya lebih banyak, terus pokoknya lebih komplit gitu ya, kayak bayar listrik, bayar air, beli tiket pesawat, beli tiket kereta api, beli tiket film gitu ya, bioskop juga ada gitu, tiket bis juga ada, bayar PBB, bayar pajak, wakaf, untuk zakat, pokoknya penuh deh, pokoknya banyak gitu ya. Kalau dari Shopee Indonesia, kalau Shopee Singapura lebih simple sih sebenarnya. Sebenarnya yang mendirikan Shopee itu ya sebenarnya bukan dari orang Indonesia ya, orang Chinese, orang Cina yang sudah menjadi naturalisasi menjadi warga negara Singapura. Nah, pernah aku diejek sama teman aku ya, kok masih pakai Shopee sih, kamu tuh tinggal di Singapura gitu kan, kamu kenapa belanja di Shopee gitu kan. Ya emang Shopee itu emang base campnya sih dari Singapura baru ke Indonesia, bukan Indonesia dulu terus ke Singapura gitu ya kan. Secara kan kantor awalnya juga di Singapura ya, bukan di Indonesia gitu kan. Tapi karena kita udah mendarah daging gitu ya, Shopee di Indonesia, jadi kesannya Shopee itu berasal dari Indonesia, tapi sebenarnya ya expand ke Indonesia, dari Singapura ke Indonesia, terkenal di Indonesia, terus di banyak negara juga mereka buat ya. Shopee Indonesia, Filipina, Taiwan, Singapura, Thailand, Vietnam, Amerika Latin, Brazil, itu Shopee ada ya, bukan hanya di Indonesia aja ya teman-teman. Jadi Shopee itu sebenarnya bukan asalnya dari Indonesia sebenarnya gitu ya, walaupun orang Indonesia mungkin udah familiar banget sama Shopee gitu ya. Nah, kalau Indonesia ini ada Shopee Pay Later. Nah, itu beruntung sekali yang punya Shopee Pay Later. Jadi kita bisa menggunakan limit atau kredit yang diberikan oleh Shopee. Kemudian kita bisa berbelanja dulu tanpa pakai uang sendiri. Kemudian kita langsung bisa belanja gitu tanpa repot-repot keluar uang dulu. Nah, nanti kalau udah barangnya kita terima, nanti kita baru bayar gitu ya. Baru bayar di bulan depan kah, atau di sebelum jatuh tempo kah, atau pokoknya jangan lewat jatuh tempo lah ya teman-teman, seperti itu. Oke, kemudian yang belum punya Shopee Pay Later nih kadang bingung, Kak gimana sih ngaktifinnya, bagaimana sih cara dapetin Shopee Pay Later, kok aku belum, teman aku udah gitu kan. Cara dapetin Shopee Pay Later, kalian pakai aja dulu Shopee-nya. Jadi sering belanja dulu pakai Shopee. Mungkin kalau untuk yang sekarang berbeda dengan yang dulu ya. Kalau yang dulu nggak nyangka-nyangka udah langsung aja ada Shopee Pay Later gitu, aktifkan Shopee Pay Later-nya gitu kan. Kalau sekarang mungkin agak sedikit susah ya, karena udah banyak gitu yang sering mau dapet pakai Shopee Pay Later gitu ya. Jadi tips aja ya teman-teman ya, tips dari aku untuk yang mau dapetin Shopee Pay Later, teman-teman sering belanja di Shopee. Kemudian teman-teman upgrade aplikasi Shopee-nya ke yang terbaru, yang di Play Store itu ya, teman-teman update aplikasinya. Kemudian teman-teman juga misalkan beli paket data, beli internet,
pakai Shopee Pay dulu, pakai Shopee Pay, isi Shopee Pay-nya beberapa ribu rupiah lah diisi untuk misalkan untuk sekedar beli pulsa kah gitu ya, untuk bayar listrik atau air kah gitu ya. Teman-teman isi aja dan pakai Shopee Pay ya, pakai Shopee Pay-nya. Nanti kedetek tuh sama Shopee-nya, oh ini orang ini aktif nih, pakai Shopee Pay juga ada, belanja juga ada dari Shopee. Nanti kemungkinan akan diberikan fasilitasi untuk limit Shopee Pay Later dari Shopee gitu ya. Karena untuk dapetin Shopee Pay Later itu kita nggak bisa ini ya, nggak bisa prediksi ya teman-teman, karena memang itu sendiri kebijakan dari Shopee. Ini kan cuma dari tips dari aku aja nih, untuk yang pengen dapetin Shopee Pay Later ya. Jadi bukan mutlak harus buat ini, udah buat ini langsung ada gitu ya, langsung ada dapat Shopee Pay Later, enggak ya. Jadi ini hanya sekedar masukan aja buat teman-teman semuanya yang mau dapat aplikasinya Shopee-nya, dapat Shopee Pay Later gitu ya. Jadi terus lagi ya, minimal umur akun Shopee-nya itu kan misalkan dari hari ini nih buat, nah umurnya itu 3 bulan lebih lah, misalkan udah 3 bulan lebih udah pakai Shopee-nya gitu ya. Nanti baru akan terlihat oleh Shopee kalau teman-teman itu, oh ini bisa nih untuk diberikan limit Shopee Pay Later nih. Kan Shopee itu kan ada timnya, jadi ada yang melihat gitu ya, dari pengguna ke pengguna lain itu kan ada yang kontrol gitu ya, bukan dilepas gitu aja, pasti ada yang monitoringnya gitu ya. Nah terus lagi terus umur ya, umur teman-teman itu harus lebih dari 18 tahun lah ya umurnya pemilik akun Shopee-nya, jadi nggak bisa yang di bawah umur gitu. Oke, jangan kalian masih 16 tahun nih mau pakai Shopee Pay Later, kayaknya daftar akunnya itu kayaknya mungkin kurang lah ya. Jangan dulu lah kalau 16 tahun ke bawah gitu ya. Terus lagi itu aja diverifikasi. Nah, jangan cuma buat akun Shopee gitu aja ya. Tapi nggak diverifikasi. Nah teman-teman verifikasi aja, verifikasi handphone pakai nomor handphone nomor, verifikasi akun Shopee-nya pakai email kah, atau verifikasinya pakai Facebook kah gitu ya. Nanti teman-teman itu bisa lah, insya Allah gitu kan, sama tim Shopee keliat gitu kan, kalau misalkan udah sering belanja nih, udah sering pakai Shopee Pay-nya, terus udah sering banget gitu membeli transaksi di Shopee gitu ya, nanti akan kelihatan. Nanti mudah-mudahan dengan sendirinya nanti dapat notifikasi untuk mengaktifkan Shopee Pay Later gitu teman-teman ya. Ini yang aku sebutin tadi itu hanya tips, itu hanya sebagai masukan aja ya teman-teman, jadi nggak mutlak teman-teman ngelakuin itu yang aku sebutin terus langsung dapet gitu Shopee Pay Later-nya. Oh aku nih udah ngelakuin semua ini tapi kok nggak ngebantu, kok nggak dapet Shopee Pay Later-nya. Nah itu balik lagi ke tim Shopee-nya ya teman-teman, itu semua kebijakan itu dari tim Shopee, bukan dari aku. Kalau aku cuma ngasih tips aja, ngasih masukan aja gitu, siapa tahu teman-teman kalau udah buat ini buat itu, dan siapa tahu nanti Shopee juga akan ngelihat gitu teman-teman, akun teman-teman itu bisa diberikan limit Shopee Pay Later gitu. Yang penting usaha aja dulu ya untuk dapetin Shopee Pay Later. Kalau misalkan usaha ini usaha itu udah dilakuin ya, kita tinggal tunggu aja hasilnya gitu ya dari tim Shopee itu gitu ya. Itu aja sih dari aku ya teman-teman. Pokoknya semangat yang belum punya limit Shopee Pay Later tapi udah punya akun Shopee yang aku sebutin tadi, teman-teman bisa untuk diikutin lah ya teman-teman, paling enggak dipraktekin gitu ya. Itu aja dari aku ya teman-teman, mudah-mudahan cepet dapetin Shopee Pay Later. Nah kalau yang udah punya Shopee Pay Later, pakai terus Shopee Pay Later-nya, pakai aja untuk belanja dan bayar, tentunya ya harus bayar tepat waktu. Lebih bagus lagi kalau sebelum jatuh tempo bayarnya ya. Oke, jangan nunggak, jangan telat, atau apalagi kabur ya. Nanti bisa datang debt collector ke rumah kalian ya. Oke, itu aja dari aku teman-teman. Untuk para pengguna Shopee, terima kasih banget kalian udah nonton channel aku ini, berarti kalian suka shopping di Shopee sama kayak aku. Dan oke, tetap harus hemat-hemat belanja, apa yang penting. Terus jangan boros, jangan dipakai untuk hedon, itunya limit Shopee Pay Later-nya pakai untuk belanja, pakai untuk hal yang positif,
terus atau bisa juga kalian bisa untuk pakai buat bisnis, buat usaha gitu ya, diputer uangnya untuk menghasilkan tambahan uang kalian gitu ya. Buat aku sih Shopee Paylater aku saranin jangan dipakai untuk foya-foya, apalagi beli barang-barang yang nggak penting gitu ya. Pokoknya beli barang yang penting gitu, beli barang yang berfaedah ya. Terima kasih yang udah nonton, serius banget. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel aku kalau memang serius. Dan di channel aku ini memang tentang Shopee sih kebanyakannya gitu ya. Teman-teman bisa lihat aja video-video aku sebelumnya ya. Oke, terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa di video aku selanjutnya tentang Shopee tentunya. Oke, aku ucapin terima kasih yang udah nonton. Bye. Assalamualaikum.